Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Nah, hari ini kita akan langsung ke pembahasan soal ya, yang ada di buku paket SPS. Nah, untuk bisa mengerjakan soal, yang pertama harus dilakukan adalah memahami maksud dari soal ya. Kita harus paham dulu maksud dari soal ya. Perhatikan soalnya. Diketahui KPK dan FEB berturut-turut adalah 120 dan 20. Maka kedua bilangan yang dimaksud adalah, nah di sini kita bukan mencari KPK dan FEB dari 120 dan 20. Tetapi sudah diketahui nilai KPK dan FEB-nya, yaitu 120 dan 20. Nah, angka 120 dan 20 ini terbentuk dari angka berapa? Nah, itu yang dimaksud ya. Maka, kita harus menulis dulu apa yang sudah diketahui dari soal ini ya. Maka kita tulis KPK-nya adalah 120 ya. Lalu FPB-nya adalah 20. Nah, ini adalah soalnya yang sudah diketahui ya. Lalu kita harus mencari tahu angka atau bilangan yang bisa membentuk atau memiliki KPK 120 dan FEB 20 itu berapa? Caranya adalah kita harus memfaktorisasi dulu KPK dan FEB-nya ya. Kalian boleh memfaktorisasinya dengan yang cara mudah. Nah, biasanya kan yang mudah adalah dengan pohon faktor ya. Kita coba di sini. 120. Nah, ingat ketika membuat pohon faktor, gunakan angka terkecil terlebih dahulu ya. Kita bagi 2, maka isinya adalah 60 ya. Kita bagi lagi. Kita bagi 2 lagi. Lalu menjadi 30 ya. Apabila masih bisa dibagi 2, kita terus saja menggunakan masih angka 2 ya. Maka 15. Nah, di sini 15 apakah masih bisa dibagi 2? Tidak ya. Maka di sini kita langsung bagi angka 3 dan isinya adalah 5. Nah, ini adalah faktorisasi dari 120. Lalu kita tulis di sini yang 20-nya ya. 20. Ingat, bagi dulu dengan angka yang kecil. Bagi 2 isinya 10. Bagi 2 isinya 5. Oke, sudah? Apabila sudah, kita tuliskan faktorisasinya ya. Nah, kita tulis faktorisasinya. Oke. Kita tulis faktorisasinya ya. Di sini tulis faktorisasi ya. Faktorisasi dari 120 adalah, kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Maka 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 ya. Lalu kita tulis faktorisasi dari 20. Berapa? Nah, 2-nya ada 2. 2 pangkat 2 kali 5. Oke. Sekarang kita sudah punya di sini faktorisasi. Sekarang kita akan mencari dua bilangan yang membentuk KPK 120 dan FEB 20 adalah berapa? Caranya adalah, diperhatikan. Baik, yang pertama adalah cara menentukan bilangannya adalah yaitu mengalihkan angka dengan pangkat tertinggi dengan faktor bilangan terbesar ya. Kita fokus di sini ya pada faktorisasi yang ada di sini. 120 itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sedangkan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5 ya. Nah, di sini adalah kita cari angka dengan pangkat tertinggi itu yang mana? Nah, pangkat itu yang di sini ya, yang penulisan angkanya ada di atas angka utama. Maka, angka dengan pangkat tertinggi adalah, ya betul, 2 pangkat 3.
Lalu dikalikan dengan faktor bilangan terbesar. Di sini faktor bilangan terbesar adalah berapa? 5 ya. Oke, dikali 5. Nah, jadi 2 pangkat 3 kali 5 adalah, ingat 2 pangkat 3 itu kalau misalkan bingung boleh diuraikan 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 5 adalah 40. Oke. Itu adalah angka yang pertama. Sekarang bagaimana cara menentukan angka yang kedua? Nah, silahkan diperhatikan kembali ya. Baik, cara yang kedua adalah yaitu mengalihkan angka dengan pangkat terkecil dengan semua faktor bilangan ya. Ingat, kita berfokus pada faktorisasi yang ada di sini ya. Nah, maka kita lihat pangkat terkecil yang mana? Iya, betul, 2 pangkat 2. Lalu faktor bilangan yang lainnya adalah 3 dan 5. Oke, kita tulis di sini 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, boleh diuraikan 2 kali 2 kali 3 kali 5 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 adalah 60 ya. Maka KPK 120 dan FEB 20 itu didapat dari bilangan 40 dan 60 ya. Jadi seperti itu cara penyelesaiannya. Semoga dipahami dan dimengerti ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas contoh soal cerita lain ya. Nah, jadi kalau matematika itu tidak selalu harus soalnya berupa angka semuanya, tapi bisa diolah atau bisa ditampilkan dalam bentuk soal cerita ya. Nanti di sini kita belajar memahami soal ya. Akan dibacakan dulu contoh soalnya ya. Rudi berenang setiap 3 hari sekali, sedangkan Rumi berenang setiap 5 hari sekali. Mereka berenang di kolam yang sama. Jika pertemuan terakhir keduanya terjadi pada tanggal 4 Januari, maka pertemuan mereka berikutnya terjadi pada tanggal. Nah, untuk soal ini kita bisa membuat ini kelipatan ya. Kan karena Rudi setiap 3 hari sekali, Rumi setiap 5 hari sekali ya. Nah, kita coba untuk membuat kelipatan ya di sini. Kita tulis di sini Rudi. Nah, Rudi itu kan setiap 3 hari sekali ya. Nah, kita bisa tulis 3, 6, lalu 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 ya. Kita buat sampai 30 saja. Lalu Rumi 5 hari sekali ya, berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, yang ditanyakan adalah mereka bertemu lagi kapan? Maka kita harus mencari angka yang sama ya. Coba di Rudi angkanya itu jadi harus ada di Rudi dan harus ada di Rumi. Berapa? 15. Di sini juga 15. Artinya mereka akan bertemu kembali setelah 15 hari. Maka apabila mereka terakhir bertemu 4 Januari, mereka akan bertemu lagi 15 hari kemudian. Maka tanggal berapa? Nah, kita tulis di sini 4 Januari ditambah 15 hari. Jadi jawabannya adalah 19 Januari ya. Seperti itu cara penyelesaiannya ya. Oke, seperti itu cara penyelesaiannya. Semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.